fikih. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa lebih dahulu bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini nantinya bisa bermanfaat dan barokah buat kita semuanya. Ya, coba ya Nizam untuk memimpin doanya. Ya, silakan. Persiapan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Baik anak-anak, tadi kalian betul-betul semangat untuk mengikuti pelajarannya Pak Imron. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ya, saya akan lebih dahulu tentang kehadiran kalian, ya. Nizam, Hadir. Dara, Hadir. Faiz, Hadir. Rizky, Hadir. masih semangat anak-anak? Semangat. Saya ulangi sekali lagi, masih semangat anak-anak? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Baik anak-anak, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, hari ini Pak Imron akan memberikan materi fikih melanjutkan pada dua pertemuan yang kemarin, yaitu tema kita adalah tentang makanan halal dan haram. Kita sudah belajar tentang makanan halal, kemudian belajar tentang makanan haram. Hari ini saya akan menyampaikan tentang binatang halal. Nah, sebelum menginjak ke materi binatang halal, saya ingin tahu dulu apakah anak-anak masih ingat pada pelajaran yang kemarin. Ya, siapa yang tahu atau masih ingat apa yang dimaksud dengan makanan halal? Ya, siapa yang masih ingat? Nizam, silakan. Makanan yang diperbolehkan Allah. Makanan yang diperbolehkan oleh Allah. Bisa dilengkapi barangkali? Ini, ya, Ima? Makanan yang diperbolehkan oleh Allah dikonsumsi. Terima kasih. Ya, itu kita kasih aplaus untuk dua teman kita. Itu, anak-anak, saya bacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Ya. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan arti dan jenis-jenis binatang halal. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat membiasakan mengonsumsi binatang halal. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan hikmah mengonsumsi binatang yang halal. Ya, anak-anak, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, kita akan belajar tentang binatang-binatang halal, yaitu binatang-binatang yang diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Nah, sekarang sebelum kita menginjak ke materi yang lebih dalam, silakan bisa dilihat pada layar monitor di sini, ya. Silakan di situ, ya, Pak Imron menunjukkan atau menampilkan gambar-gambar binatang, ya, atau berbagai macam binatang, ya. Ya, coba perhatikan, ya. Ini gambar yang pertama, gambar apa ya kira-kira ini, ya? Gambar kambing. Terus yang kedua gambar ayam. Yang ini gambar anjing. Terus yang ini gambar apa? Jelas, babi. Yang ini kelinci. Yang ini, nah, jenis-jenis binatang halal yang boleh dikonsumsi itu ada beberapa, ya. Coba diperhatikan di layar, ya. Di situ ada yang pertama, jenis-jenis binatang halal yang boleh dikonsumsi yaitu dari kelompok binatang ternak. Ya, dari kelompok binatang ternak. Tadi yang ada pada gambar yang termasuk binatang ternak, kira-kira binatang apa saja, ya? Ada yang tahu? Ya? Kelinci. Kelinci boleh. Ada lagi? Nizam? Ayam. Ayam. Ada lagi? Dara? Sapi. Sapi. Ada lagi?
Fatimah? Kambing. Kambing. Nah, ini beberapa contoh ya binatang-binatang ternak. Yang dimaksud dengan binatang ternak itu binatang yang apa ya? Binatang yang diternak. Ya, binatang yang diternak boleh ya, atau binatang yang dipelihara ya secara khusus oleh manusia. Ya, ini boleh dikonsumsi ya. Terus yang kedua, jenis-jenis binatang yang lain yang halal dikonsumsi adalah kelompok binatang yang hidup di air ya, hidupnya di air ya. Jadi contohnya apa yang hidup di air itu? Ikan ya, ikan. Nah, ini meskipun sudah menjadi bangkai, ikan boleh dikonsumsi ya. Jadi semua jenis binatang yang di air atau yang hidup di air itu halal untuk dikonsumsi atau dimakan. Anak-anak, mengenai makanan atau binatang halal yang boleh dikonsumsi ini dikeluarkan berdasarkan ayat Al-Quran yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Yang kedua yaitu surat Al-Maidah ayat 88. Nah, bagaimana bunyinya ayat atau surat Al-Baqarah ayat 168? Ada yang bisa? Ya, bisa tolong dibacakan suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya, silakan artinya sekalian dibacakan. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, itu dalil yang pertama yang menyatakan bahwa makanan atau binatang halal yang boleh dikonsumsi, yaitu kita diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan baik. Ya, baik anak-anak, untuk berikutnya ya agar kalian lebih paham tentang binatang halal, saya berikan tugas untuk kalian, yaitu untuk melakukan diskusi ya. Nanti saya bagi menjadi 3 kelompok. Ini yang putri kelompok 1, kelompok 2, dan satunya kelompok 3 ya. Ini nanti silakan materinya dipahami, terus kemudian tugasnya ini dikerjakan, silakan dilihat pada gambarnya. Ya, silakan nanti dari kalian ada yang mewakili. Ya, silakan ditentukan siapa nanti yang mewakili salah satu dari kelompok kalian untuk presentasi ke depan. Ya, silakan bisa langsung dikerjakan. Waktunya untuk diskusi ya. Waktunya sekarang adalah presentasi dari masing-masing kelompok ya. Silakan saya tunjuk langsung dari kelompok ketiga untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Dari kelompok 3 siapa yang mewakili? Niza, ya silakan ke depan. 1. Sebutkan binatang-binatang pada gambar di atas yang termasuk makanan halal. Kambing, ayam, kelinci, ikan, burung, sapi, bebek, dan unta. 2.
Dua, jelaskan alasan Anda memilih makanan tersebut merupakan makanan halal. Karena makanan itu diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi dan yang tercantum dalam syariat agama Islam. Sudah? Kita kasih close untuk kelompok 3. Baik anak-anak, tadi presentasi dari teman kalian sangat luar biasa. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, saya ingin tahu semangat kalian. Masih semangat? Terima kasih ya. Anak-anak, untuk kesimpulan dari materi kali ini ya, siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita sampaikan hari ini atau kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, bisa apa? Jenis-jenis binatang halal. Ya, jenis-jenis binatang halal. Ya, apa saja kira-kira? Contohnya binatang ternak yang halal. Ya, binatang ternak ya. Dari kelompok binatang ternak. Betul. Terus apa lagi? Binatang hidup di air. Binatang yang hidup di air ya. Apa lagi? Binatang unggas. Binatang unggas ya. Itu untuk jenis-jenis binatang yang halal. Terus kemudian rukun dalam menyembelih binatang itu apa saja rukun-rukunnya? Ada yang tahu rukun-rukun? Nizam ya, apa? Menyembelih dengan menyebut nama Allah. Pintar ya. Dalam menyembelih itu harus dengan menyebut nama Allah. Kira-kira kalau tidak menyebut nama Allah, kira-kira bagaimana ya? Ya, haram, tidak boleh. Terus kemudian syarat-syaratnya. Ya, ada yang tahu syarat-syaratnya apa untuk binatang yang halal? Ya, Rizky? Penyembelihan harus dilaksanakan orang Islam. Ya, penyembelihan harus dilaksanakan oleh orang Islam. Alat untuk menyembelih harus tajam. Alat yang untuk menyembelih harus tajam. Jadi tidak boleh ya kita sembarangan menyembelih itu dengan alat penyembelih atau pisau dengan seadanya, tidak boleh. Harus diasah lebih dulu sampai betul-betul tajam. Kenapa? Supaya tidak menyakitkan binatang tersebut ya. Apalagi syarat yang lain, ada yang tahu? Disembelih Ya. di lehernya hingga urat lehernya putus. Iya, cara penyembelihannya harus sampai urat nadinya putus ya, itu supaya langsung cepat mati binatang tersebut. Nah, itu anak-anak ya. Terus kemudian ada lagi satu, kira-kira apa hikmah mengonsumsi binatang halal? Ada yang tahu hikmahnya? Meningkatkan Ya, ketakwaan kepada Allah. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang lain barangkali? Ya, Meningkatkan rasa syukur kepada Allah. meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Barangkali ada yang menambahkan satu lagi? Ada? Sangat baik untuk meningkatkan jiwa dan raga. Sangat baik untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan raga. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Oke. Anak-anak ya, ternyata kalian bisa memahami materi yang diberikan Pak Imron ya. Kalian begitu bisa menyimpulkan materi-materi tentang binatang halal kali ini. Jadi intinya untuk binatang-binatang halal ini yang kita konsumsi, kita harus tahu betul ya binatang itu baik atau boleh dikonsumsi berdasarkan ketentuan Allah ya. Terus kemudian kita juga harus tahu binatang apa saja yang boleh dikonsumsi, yaitu tadi dari jenis kelompok binatang unggas, binatang ternak, kemudian binatang yang hidup di air. Terus kemudian juga cara penyembelihannya, kita harus tidak boleh menyembelih dengan menyebut selain nama Allah, harus menyebut dengan nama Allah, yaitu dengan cara bagaimana kita bisa membaca basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya ya itu sebelum menyembelih itu harus pisaunya betul-betul tajam. Itu anak-anak ya, dan yang perlu kalian ambil hikmahnya bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kita diharuskan ya untuk selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan menjauhi makanan-makanan yang haram. Ya, anak-anak, saya rasa cukup sampai di sini untuk materi kita hari ini ya. Marilah kita tutup materi ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.